Pertama begini, kami baru dengar kemarin dari Dirjen Oda, Pak Akmal ya. Kemarin kita membicarakan tentang peraturan pemerintah yang merupakan amanat dari Undang-Undang 23 2014 yang udah berapa tahun? 11 tahun nggak dikerjakan, ya, yaitu peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah. Nah, ini adalah kunci salah satunya kalau kita mau membuat kebijakan pemekaran lagi, adanya muncul daerah otonomi baru. Nah, kemarin sebetulnya kami tanya, mengkonfirmasi. Beberapa bulan yang lalu kan saya tahunya ada 329 calon daerah otonomi baru yang terregistrasi di Kementerian Dalam Negeri. Ternyata sudah nambah jadi 341. Tapi entah kenapa begitu sebut nama 341, kemudian juga ada ditambah 6 daerah yang mengusulkan perubahan nama menjadi daerah istimewa, salah satunya Solo. Nah, menanggapi soal itu saya skeptis ya, harus hati-hati karena kami kan kemarin menyelesaikan ada 20 provinsi dan 134 kabupaten kota, merapihkan undang-undang kabupaten kota dan provinsi, karena dalam Undang-Undang Dasar 45 kita kan satu undang-undang adalah satu provinsi harus diatur dalam satu undang-undang, kabupaten satu undang-undang, kota satu undang-undang. Nah, selama ini itu banyak daerah provinsi, kabupaten, kota gabung-gabungan, dan kemudian dasar hukumnya, alas hukumnya adalah masih undang-undang RIS. Nah, kemarin kami rapihkan. Nah, selama kami rapihkan itu memang banyak usulan macam-macam mau merubah nama. Misalnya waktu contoh Provinsi Sumatera Barat itu mengajukan nama provinsinya Minangkabau. Nah, ini kemarin udah kita sepakati. Pokoknya ini dalam rangka untuk merapihkan semuanya harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, ya, alas hukumnya Undang-Undang Dasar 45, NRI 45, dan kemudian peraturan yang satu provinsi satu undang-undang. Jadi tidak ada di luar itu, ya, apalagi ubah nama, apalagi nambah khusus atau istimewa dan segala macam. Nah, bicara dengan istilah itu, di Indonesia ini kan dikenal cuma ada beberapa. Satu, daerah khusus. Daerah khusus itu cuma aja daerah khusus ibu kota, Jakarta. Yang sekarang sudah berubah namanya menjadi daerah khusus Jakarta saja. Kekhususan itu tetap dipakai karena dia punya sejarah pernah jadi ibu kota yang cukup lama. Itu kemarin kita sepakati kenapa tetap pakai kata khusus tapi tidak pakai ibu kota. Karena ibu kotanya sudah dipakai Nusantara. Yang kedua ada daerah istimewa yang sekarang masih dipergunakan oleh Yogyakarta. Nah, istimewa ini itu ada reasoningnya, ada latar belakangnya. Kenapa Yogyakarta disebut sebagai daerah istimewa? Karena punya sejarah yang kuat untuk kemerdekaan Indonesia. Ada kesultanan di sana waktu itu yang memang betul-betul membackup kemerdekaan. Nah, sebelum reformasi dulu ada daerah istimewa Aceh. Nah, ini juga latar belakangnya sejarah karena masyarakat Aceh waktu itu pernah kumpulkan uang untuk bantu pemerintah beli pesawat, namanya pesawat Selawah. Makanya waktu itu pertimbangan dia jadi istimewa, walaupun sekarang istimewanya udah hilang, ya nggak ada lagi. Jadi yang pakai istimewa itu adalah Yogyakarta. Yang berikutnya ada daerah otonomi khusus, ada 2 di Papua dan Aceh. Ini pertimbangannya adalah bahwa memang di sana satu kayak Papua dia merdekanya baru belakangan dibandingkan provinsi yang lain. Yang kedua memang itu daerah potensi alamnya luar biasa, ya, kita juga membutuhkan peningkatan kualitas manusianya yang cepat, maka dibuat dana otonomi khusus yang berkonsekuensi ada dana otsus baik untuk di Papua maupun di Aceh. Nah, di luar itu kita nggak mengenal ada daerah-daerah yang lain. Nah, jadi kalau lihat dari situ tidak pernah ada istilah khusus istimewa di tingkat kabupaten kota, yang adanya di provinsi. Nah, makanya kita harus cek betul tuh yang mengajukan, misalnya disebutkan Solo ini ingin menjadikan daerah istimewa. Daerah istimewa apa? Dia mau jadi provinsi dulu atau kabupaten kota? Kalau kabupaten kota nggak dikenal daerah istimewa. Dan kemudian alasannya apa? Punya latar belakang apa gitu. Nah, makanya menurut saya pemerintah harus hati-hati karena ini akan nanti bisa memicu atau mengundang daerah lain akan ada
permohonan juga keistimewaannya dengan alasan macam-macam. Ya, kemarin ada yang tanya, mungkin alasannya karena memang di sana punya sejarah dan keraton wilayah segala macam. Nanti teman-teman di Pontianak dia bilang di sana ada sultan yang kemarin menciptakan lambang Garuda Pancasila. Nanti mereka minta istimewa juga. Nanti di daerah saya, di kampung saya juga ada begitu, ada Sisinga Maharaja. Saya bilang nanti ini Sisinga Maharaja yang berjuang. Nah, jadi menurut saya pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri hati-hati, nggak usah mengambil kebijakan yang nanti akan merepotkan sendiri menurut saya. Apalagi pertanyaannya begini, apakah jadi masalah? Apa yang mau dikejar? Apakah tanpa daerah istimewa, daerah-daerah yang mengusulkan itu tidak maju misalnya? Atau pertanyaan berikutnya, apakah dengan istimewa tambah maju? Kan belum tentu juga. Apakah ada masalah selama ini dengan tidak adanya penambahan istilah itu? Makanya sekali lagi menurut saya, ya memang tidak ada yang melarang. Itu hak konstitusi setiap warga negara mengajukan daerahnya menjadi apa. Tapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus hati-hati. Menurut saya harus dipertimbangkan sangat matang. Kalau tidak ada urgensinya, tidak usah diputuskan untuk mengubah nama-nama itu. Karena memang, ini dua ya, itu berbeda urusannya, pasti lebih mudah. Ini cuma merubah undang-undang aja itu. Kalau menambah itu beda dengan soal pemekaran. Pemekaran itu kan harus ada proses, rekomendasi dari daerah induk dan segala macam. Jadi walaupun mudah, tapi hati-hati, jangan sampai nanti menimbulkan masalah baru.